Sidang dugaan korupsi proyek KTP elektronik kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Kamis pagi. Agenda sidang ke-10 ini mendengarkan keterangan saksi. 6 saksi dari jaksa penuntut umum dihadirkan dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. 6 saksi itu terdiri atas Norman, anggota konsorsium PT Telkom, Derajat Wisnu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Dalam Negeri, Yuniarto, Direktur Produksi, Adres Ginting dari konsorsium PNNI, Johannes Tanjaya, Direktur Perusahaan IT PT Java Trade Utama, dan Jimmy Iskandar dari perusahaan yang sama. Dalam dakwaan, ke-6 saksi ini disebut tim Fatmawati atau orang yang kerap melakukan rapat perencanaan proyek KTP elektronik di Ruko Graha Mas Fatmawati, Jakarta, milik tersangka Andi Narogong. Saksi Johannes menyatakan rapat yang diikuti sejumlah vendor, terdakwa Sugiharto, serta tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dilakukan secara intens selama setahun sebelum anggaran proyek KTP elektronik diterbitkan dan didanai oleh Andi Narogong. Sudah mulai dibahas mengenai nanti Andi perusahaannya, hardware-nya ada pakai produk HP, gitu, software-nya pakai produk Oracle. Kalau untuk pengertian kami, saya sudah memperkenalkan misi program seperti ini. Ya kami tidak lanjut Pak. Terus saya minta waktu dan tempat untuk kami bisa memfollow tugas ini. Akhirnya terus Pak Andi memberikan tempat buat kami di Ruko Fatmawati. Seorang saksi mengungkapkan aliran dana ke Ketua DPR Setia Novanto dalam dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik mulai terungkap. Setia Novanto dituding menerima uang ataupun komisi sebesar 7% dari nilai proyek KTP elektronik. Jaksa penuntut KPK menyelisik proses perencanaan proyek KTP elektronik hingga proses lelang yang akhirnya dimenangkan 3 konsorsium, yaitu PNRI, Murakabi Sejahtera, dan Astra Grafira. Dalam persidangan terungkap adanya perintah untuk memenangkan 3 konsorsium tersebut oleh terdakwa Irman sebagai Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, saksi Johannes Tanjaya dari PT Java Trade Utama menyatakan dalam rapat yang digelar di Ruko Fatmawati setahun sebelum proses lelang berlangsung, ada instruksi untuk memuluskan perusahaan Hewlett Packard sebagai penyedia perangkat keras. Selain itu juga Oracle untuk penyedia perangkat lunak dan produk L1 dari PT Biomorph pimpinan Johannes Marliem untuk teknologi sidik jari. Dalam persidangan, saksi Johannes Tanjaya juga membenarkan adanya aliran dana ke kantong anggota DPR, diantaranya ke Setia Novanto sebanyak 7% dari nilai proyek KTP elektronik yang menggunakan anggaran negara sebesar 5,9 triliun rupiah. Kemudian apakah saksi pernah mendapatkan informasi dari Bobi? Dari Bobi ya, Jimmy Iskandar ya, terkait proyek EKTP untuk SN Group mendapatkan 7%. Di sini ada SN Group, coba saksi ingat. Saat itu Bobi cerita ke kami bahwa apa yang disampaikan Bobi tadi mengenai 7% itu pernah Pak? Pernah ya? Iya. Pernah menyebutkan di situ proyek EKTP SN Group mendapat 7%. Ini SN Pak, SN. Iya SN. Bukan SN, yang kami terima bukan grup SN. Oke, SN. Iya. Nah, kemudian SN. Yang saya tahu SN itu apa? SN itu ya mau dan mau Setia Novanto Pak. Setia Novanto, maksudnya ya. SN Setia Novanto mendapatkan 7%, seperti itu ya saya tahu. Sebelumnya, Ketua DPR Setia Novanto membantah keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi IKTP. Saat menjadi saksi dalam sidang kasus IKTP pada 6 April lalu, Novanto tidak mengetahui apapun terkait pembagian uang kepada sejumlah anggota DPR. Pada bulan ada juga pertemuan antara saudara dengan Andi Agustinus ya di lantai 12 gedung DPR RI. Itu ruang kerja saudara? Iya, di lantai 1203 ruang kerja saya. Iya. Nah, itu ada pertemuan antara saudara dengan Andi Narogong itu. Khusus membicarakan masalah mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya dalam hal anggaran EKTP. Nggak benar juga. Nggak benar, Yang Mulia.
Dan kini sudah ada koresponden CNN Indonesia, sudah ada Miladia Rahma di Pengadilan Tipikor Jakarta. Halo Mila, selamat sore. Bisa Anda update seperti apa perkembangan terkini dari jalannya sidang hari ini? Karena ada salah satu saksi yang kembali mengukuhkan bahwa ada aliran dana 7% loh Mila, dari 5,9%, gede banget. Silakan Mila update-nya. Oke. Selamat sore Hera, betul sekali. Hari ini adalah sidang ke-11 kasus dugaan mega korupsi EKTP untuk tahun anggaran 2011-2012. Tadi memang sudah disampaikan di awal bahwa rencananya hari ini pada sidang ke-11 ada 6 orang saksi yang hadir. Namun saat ini yang masih berlangsung hingga detik ini adalah 3 orang saksi. Majelis Hakim masih mendengarkan 3 orang saksi, yakni Johannes Tanjaya yang merupakan Direktur Perusahaan IT PT Java Trade Utama, kemudian Jimmy Iskandar yang merupakan bawahannya, dan yang terakhir adalah Derajat Wisnu yang merupakan Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Kemendagri. Tadi yang seperti sudah disinggung bahwa betul dalam keterangan yang kemudian dihadirkan di muka persidangan, Johannes sempat menyampaikan bahwa ternyata ada aliran dana sebesar 7% dari total proyek pengadaan EKTP sebesar 5,9 triliun rupiah yang mengalir kepada anggota Dewan Setia Novanto. Ini yang kemudian tadi sudah ditegaskan oleh Johannes yang merupakan Direktur Perusahaan IT Java Trade Utama. Selain itu, Johannes juga sempat menyampaikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah bahwa tim Fatmawati yang kemudian merupakan digagas oleh Andi Narogong ini memang pada awalnya bertemu pada bulan Mei sekitar tahun 2010, jauh memang sebelum pembahasan tentang adanya proyek EKTP ini kemudian muncul begitu. Nah, pada saat pembahasan tim Fatmawati ini ada sekitar 7 orang yang kemudian berkumpul, diantaranya adalah Irman dari Kemendagri, kemudian ada Johannes sendiri, ada Andi Narogong yang saat ini juga menjadi tersangka, kemudian ada Husni Fahmi dan juga Sugiharto. Dalam kesempatan ini tadi juga setelah mendengarkan keterangan dari Johannes juga sempat menyatakan bahwa selama 1 tahun lamanya Andi Narogong juga sempat memberikan gaji sebesar 5 juta, paling tidak minimal 5 juta rupiah kepada masing-masing anggota tim Fatmawati. Selain itu juga yang menarik, Hera, meskipun tadi sempat digali betul oleh tim penasehat hukum atau kuasa hukum dari terdakwa Irman dan juga Sugiharto, yang kemudian menggali betul atas keterangan dari Johannes, apakah dalam prosesnya Andi sempat berbincang soal bagi-bagi uang begitu. Dalam kesempatan ini atau dalam keterangannya di muka persidangan, Johannes menyatakan tidak ada pembicaraan soal bagi-bagi uang memang. Karena memang kapasitas dari Johannes ini sebagai perusahaan penyedia teknologi informasi yang hanya membahas soal teknis perangkat keras begitu yang kemudian akan dilakukan dalam proses lelang. Yang kemudian pada akhirnya dimenangkan oleh 3 konsorsium yang juga dibentuk sendiri oleh Andi Narogong. Nah, yang menarik meskipun kemudian tidak ada pembicaraan soal bagi-bagi uang, tadi juga disampaikan ada penggajian sebesar 5 juta rupiah yang kemudian diterima selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Johannes juga sempat menyampaikan ia sempat menerima sebuah mobil dari Andi Narogong. Itu yang tadi sempat disampaikan. Namun memang oleh penasihat hukum tidak kemudian digali mobilnya jenis apa, apakah ada pembicaraan mobil ini merupakan bagian dari proyek EKTP, masih belum digali karena memang proses bisa dikatakan penggalian keterangan ini juga masih terus dilakukan. Selain itu, Hera, yang juga menarik bahwa pada proses lelang ini yang kemudian dimenangkan oleh 3 konsorsium, yakni PNRI, Percetakan Negara Republik Indonesia, kemudian PT Murakabi Sejahtera, dan juga PT Astra Grafia. Johannes juga menyatakan ada upaya atau pengarahan dari Irman untuk kemudian memenangkan 3 konsorsium ini begitu. Di sisi lain juga yang tadi menarik, setelah kemudian pembagian fee sebesar 7%, Johannes juga sempat menyatakan bahwa dalam pembentukan tim Fatmawati ini dia juga sempat merasakan adanya keganjalan. Mengapa? Karena dia merasa dipaksakan begitu untuk bisa bekerja sama dengan 3 konsorsium yang lain, sementara dia merasakan bahwa tidak ada kecocokan yang bisa dibangun antara 3 konsorsium ini. Jadi memang betul-betul bisa terlihat dari kemudian yang bisa saya baca dari jalannya persidangan kali ini, Andi Narogong betul-betul menjadi pemeran sentral ya, yang kemudian menggait masing-masing oknum ini, masing-masing saksi ini kemudian tergabung dalam tim Fatmawati dan kemudian mengarahkan begitu Irman dan juga Andi Narogong mengarahkan kemana
atau apa yang harus dilakukan, termasuk tadi ada pembagian fee sebesar 7% dan kita tahu bahwa setelah kita melihat dari kesaksian-kesaksian sebelumnya, kita tahu banyak kemudian keterangan yang mengatakan sebenarnya proyek EKTP ini bisa jadi bancakan dari dua partai besar begitu, Setia Novanto yang merupakan ketua fraksi Partai Golkar, kemudian juga Anas Urbaningrum menjadi ketua fraksi Partai Demokrat. Nah, kita masih akan terus melihat seperti apa, apakah ada fakta-fakta baru yang kemudian akan muncul, yang kemudian akan membuat persidangan ini menjadi lebih menarik. Hera. Baik, terima kasih Miladia Rahma, koresponden CNN Indonesia, melaporkan untuk CNN Indonesia Bisnis sore hari ini.